Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang baru dan kita akan mendengarkan renungan pagi kita untuk hari Jumat ini, 13 Agustus 2021. Sekali lagi, renungan pagi kita Jumat 13 Agustus tahun 2021. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pekabaran kita pada pagi hari ini, sekali lagi renungan pagi kita Jumat 13 Agustus 2021 dengan judul Kita Tidak Boleh Bermegah Pada Manusia. Kita tidak boleh bermegah pada manusia. Dan ayat inti kita 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Sekali lagi, 1 Korintus 3, 20 dan 21. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kita hidup pada zaman percabulan. Para pria dewasa dan pemuda tidak segan berbuat dosa, dan kecuali dibentengi dengan prinsip yang teguh, kecuali lebih hati-hati memilih teman-teman bergaul dan bacaan yang mengisi pikiran mereka, maka mereka akan bergaul dengan masyarakat yang moralnya sebejat moral penduduk Sodom. Para pemuda kita akan menghadapi cobaan di mana saja, dan mereka harus dididik agar senantiasa bergantung pada kuasa yang lebih tinggi, pengajaran yang lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh manusia yang fana. Di mana saja ada penghina Tuhan kita yang perilakunya melemparkan cemoohan terhadap kekristenan, mereka yang tidak punya kuasa moral tidak dapat berdiri membela kebenaran. Mereka tidak punya keberanian berkata, kecuali percakapan seperti itu dihentikan, aku tidak dapat berada di hadapanmu. Yesus penebus dunia adalah juru selamatku. Padanya terpusat harapanku akan hidup kekal. Tetapi inilah caranya untuk mendiamkan mereka. Jika Anda membantah mereka, mereka akan punya argumentasi untuk menghadapi Anda. Dan tidak ada lagi yang dapat dikatakan untuk menyentuh mereka. Tetapi kalau Anda hidup bagi Kristus, jika Anda punya persekutuan yang teguh dengan Allah di surga, Anda dapat melakukan sesuatu yang gagah, diperbuat oleh argumentasi. Tidak ada pandangan yang paling menyedihkan selain daripada mereka yang ditebus oleh darah Kristus. Mereka yang dipercayakan talenta-talenta agar dapat memuliakan Allah. Sebaliknya, mengejek pekabaran-pekabaran yang disampaikan kepada mereka melalui Injil, menyangkal keilahian Kristus, dan percaya pada pertimbangan fana mereka sendiri dan pada argumentasi tak berdasar. Jika diuji dengan penderitaan, jika dihadapkan kepada kematian, maka semua pemikiran keliru yang telah mereka yakini akan mencair bagaikan kabut di terik panas matahari. Harapan Kristiani laksana jangkar jiwa, pasti dan tetap. Saudaraku, kita tidak boleh bermegah. Tidak boleh bermegah atas diri kita sebagai manusia, atas kepandaian kita, atas kelebihan kita, atas kepunyaan kita, atas apa semua yang kita miliki. Sekali lagi, kita tidak boleh bermegah pada kita sebagai manusia, tetapi kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena Yesus Kristuslah kita
boleh bermegah diri, kita boleh berbangga diri oleh karena Kristus. Yang kita banggakan sebenarnya bukan diri kita, tapi yang kita banggakan adalah Yesus Kristus. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, adalah merupakan pemberian daripada Tuhan. Dan terkait dengan kehidupan di akhir zaman ini, anak-anak kita yang masih muda, mereka diajar, dilatih, dibentengi agar mereka tidak terjebak dengan tidak berprinsip, hidup dengan tidak berprinsip, mengikuti keduniawian, tidak memiliki keteguhan untuk menjaga kebenaran. Dengan demikian maka mereka akan mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya mari dengan segala talenta, kemampuan yang ada pada kita, baik orang tua, baik juga guru-guru, baik juga para pendeta, untuk mengajarkan kepada anak-anak muda kita untuk berpegang teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita untuk hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah kami yang hidup, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang boleh menjadi bagian kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami berjalan tidak sendiri, tetapi kami selalu ada dengan Tuhan. Dan kami yakin bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba berdoa untuk semua pendengar renungan pagi ini, di mana saja berada. Tuhan kiranya selalu akan memberkati Tasya, kemudian yang mengusulkan doa untuk pergumulan anak mereka, Trisna. Tuhan memberkati agar dapat kembali setia kepada Tuhan dan juga memiliki kesuksesan dalam kehidupan. Hamba juga berdoa untuk semua yang lain yang hamba tidak sebut lagi satu demi satu, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu memberkati. Inilah doa kami ya Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati para hamba-hamba yang melayani di mana saja berada. Tuhan turut campur tangan. Kami mohon Tuhan, berkat Allah menaungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus menaungi kehidupan kami hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini atau renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini, dan biarlah kasih Allah menyertai, melindungi, dan akan selalu kita rasakan nyata dalam kehidupan kita pada sepanjang hari ini. Amin.